terkait sumber uang, termasuk siapa yang memberikan uang 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo saat ini sedang dikonfrontasi oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana menelusuri uang itu? Kami bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Kami juga telah mengundang Kapus Penkum Kejaksaan Agung tetapi belum bisa hadir karena proses konfrontasi masih berlangsung hingga saat ini. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak. Prof, kalau sebelumnya Kejaksaan Agung kan menyebut bahwa tidak ada kaitan dengan pokok perkara. Lalu menurut Anda, kenapa uang ini tetap diusut 27 miliar ini jika memang tidak ada kaitannya dengan perkara? Ya, gini Mbak Rizka, uang dititipkan ke penegak hukum pasti terkait dengan tindak pidana. Kan itu satu dulu. Kalau tidak terkait dengan tindak pidana, berarti titipkan ke Bank Mandiri itu BTN kan dapat bunga atau Mbak Rizka? Kan gitu kan? Ya. Itu yang harus pahami dulu. Oleh karena itu sekarang pertanyaannya, uang ini dalam kasus apa? Konteksnya apa? Oleh karena itu dalam seperti ini, klarifikasi meminta keterangan asal-usul uang harus tepat sekali. Karena nanti uang yang dititipkan di kejaksaan akan terlihat untuk pembuktian kasus apa. Apakah kasus IM ataukah kasus yang lain? Ini harus jelas. Karena suatu bukti, ini kan barang bukti Mbak. Jadi kalau kita lihat dalam suatu pengungkapan perkara itu ada teori segitiga pengungkapan. Ini ditemukan barang bukti, malah penyerahan barang bukti, kan gitu kan. Nah penyerahan barang bukti itu dalam kualifikasi siapa? Ini yang sulit. Oleh karena itu penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung harus hati-hati. Apakah terkait dengan I, apakah terkait dengan yang lain? Sehingga bukti ini mempunyai kualifikasi nilai terhadap bukti. Karena jangan sampai suatu bukti yang diserahkan uang 27M tidak mempunyai nilai bukti. Ingat asas hukumnya, beyond reasonable doubt, bahwa bukti akan bernilai apabila bukti itu ada kaitannya dengan tindak pidana, dengan bukti yang lain. Itu Mbak Rizky. Bukti ada nilainya kalau berkaitan dengan tindak pidana atau bukti yang lain. Saat ini yang proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung artinya bisa terkait perkara ini atau bisa juga tindak pidana yang lain, tidak menutup kemungkinan untuk itu ya, Prof. Hipnu? Ya itu yang diklarifikasi. Jadi klarifikasi. Jadi di sini Kejaksaan Agung sedang memastikan, mengidentifikasi bahwa 27 miliar ini apakah terhadap kasus yang sedang berjalan atau kasus yang akan berjalan. Atau kasus kaitan yang sedang berjalan tapi sebagai bentuk pengembalian, berarti kasus yang sedang ongoing proses. Ya, inilah harus yang hati-hati Mbak, sehingga memang dalam suatu pengungkapan perkara itu adalah bagaimana kejelian penegak hukum, kepekaan penegak hukum untuk menilai uang itu terkait dengan suatu tindak pidana apa. Gitu. Nah, kepekaan inilah yang saat ini sedang diuji dalam proses klarifikasi yang dilakukan. Prof. Hipnu, tapi bicara soal follow the money, karena awalnya barang buktinya adalah uang begitu. Dalam konsep tindak pidana pencucian uang, jikalau uang ini diserahkan secara tunai, biasanya kan tujuannya agar tidak terlacak oleh PPATK. Nah, kalau dilakukan secara tunai, bagaimana bisa menelusurinya? Ini terkait tindak pidana atau tidak? Haruskah diiringi dengan barang bukti lain, misalnya saksi dan sebagainya, atau seperti apa, Prof? Kalau terkait follow the money, kelihatannya terlalu jauh, Mbak Rizka. Masih belum ke sana ya? Ya, belum. Tapi ini terkait jumlah kerugian negara yang ditimbulkan ada suatu tindak pidana. Sehingga paling tidak dengan pengembalian ini akan menjadikan perkurangan suatu tindak pidana, kerugian jati. Jadi ini merupakan bukti Mbak. Jadi 27M ini memperkuat bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mempunyai nilai bahwa kasus betul-betul terjadi. Sehingga ada kesadaran mengembalikan. Jadi biar bukti, memang yang meringankan, tapi menjadikan bukti bahwa terjadi suatu markup dalam kasus BTS. Itu yang penting satu. Tapi yang kedua tadi, bahwa ini kan kasusnya kan ada beberapa orang Mbak. Ya. Beberapa orang ini dalam identifikasi siapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah disinilah Kejaksaan Agung harus jelas. Karena jangan sampai 27M itu tidak bernilai suatu bukti terhadap para pihak yang sekarang menjadi tersangka. Jika seseorang mengembalikan uang, katakanlah 27 miliar tadi, yang bersangkutan tidak tahu bahwa uang itu terkait dengan tindak pidana, apakah otomatis
menghapuskan perbuatan pidana dan peristiwa pidana dalam bukti itu, atau seperti apa, Prof? Dalam hal korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan sifat melawan hukum, hanya meringankan. Disinilah mungkin dari para tersangka tadi ada itikat, oh mudah-mudahan hukum saya ringan, sehingga ada inisiator mengembalikan. Tapi pertanyaan kan begini, Mbak, yang jadi masalah itu misterinya itu, kalau ada inisiator berarti kan jelas dari siapa subjek hukumnya. Ini yang tidak. Ini yang saya kira Kejaksaan Agung lagi gamang, sebetulnya uang itu dari ke-6 itu siapa? Apakah dari ke-6 itu ataukah di luar itu? Gitu loh. Ini yang kita masih obskur kan seperti itu, Mbak. Oleh karena itu harus hati-hati, mudah-mudahan dari ke-6 itu. Tapi kalau memang itu tidak dari ke-6 yang bersangkutan, berarti ada pengakuan secara diam-diam atas suatu kejahatan yang diterima dari kasus BTS. Dan prosesnya akankah lebih sulit atau tidak jika yang memberinya itu di luar dari 6 orang yang dipanggil? Tidak sulit. Semua itu ada teknik dan taktik pengungkapan perkara. Kejelian-kejelian, konfrontasi dilakukan oleh penegak hukum selama ini dalam kasus tidak ada kesulitan. Hanya perlu hati-hati, konsistensi terhadap pertanyaan yang ada. Sehingga konsistensi itu jangan sampai meloncat-loncat. Suatu pertanyaan dari penyidik ke penyidik, dari tersangka ke tersangka. Sehingga ada suatu benang merah, Mbak. Oh ternyata A, oh ternyata B, oh ternyata C yang dilakukan. Sehingga inilah uang milik A, inilah uang milik D. Oh ternyata bukan uang ABCD. Oh berarti ada faktor lain. Nah ini yang menarik, Mbak. Oke, ini yang menarik. Tapi bicara soal uang 27M ini kan dijelaskan oleh Kejaksaan Agung bukan terkait dengan pokok perkara. Tapi dugaannya adalah untuk membungkam penyidikan dalam perkara ini. Nah, bagaimana dengan hal ini, Prof. Hipnu? Penyidikannya bisa dilakukan beriringankah atau terpisah? Kalau itu bagian untuk membungkam suatu tindak pidana, ini tindak pidana semakin melebar, Mbak. Artinya, ada dugaan pelaku-pelaku itu untuk memberikan obstruction of justice kepada pelaku tindak pidana. Jadi tindak pidana yang sekarang berjalan terhadap pelaku yang membungkam ini ada suatu tersendiri. Sehingga perkara korupsi tidak hanya satu korupsi, tapi ada perkara-perkara yang ikutan, yaitu pembungkaman tadi kalau memang itu bentuk suatu pembungkaman atas suatu kejahatan. Dan obstruction of justice itu jelas melawan hukum, begitu ya? Pasti, iya. Jadi suatu tindak pidana tersendiri, sehingga muncul suatu tindak pidana baru yang terhadap korupsi yang sudah berjalan, ada obstruction of justice, dugaan atas suatu pemberian uang 27M tadi. Jika saat ini posisinya 6 orang dipanggil untuk dikonfrontasi oleh Kejaksaan Agung, untuk menjelaskan kepada awam agar lebih clear lagi, Prof. Hipnu, sebenarnya bentuk konfrontasi itu seperti apa? Biasanya dalam satu tindak pidana untuk mengungkap tindak pidana dan apa saja yang akan digali dalam konfrontasi ini? Ya, dalam pengungkapan perkara di dalam teori kriminalistik, Mbak Rizka, ada investigasi. Investigasi itu adalah pengujian. Dan ini saya kira sudah tidak perlu dilakukan karena barang bukti sudah ada. Ya. Nah, sekarang konfrontasi ini akan melihat bahwa apakah barang bukti itu milik A, apakah barang bukti itu milik B, milik C, asalnya dari mana, untuk kepentingan apa. Itu karena konfrontasi bagian dari cross check terhadap kepemilikan 27M yang dititipkan oleh Kejaksaan Agung. Gitu, Mbak. Dan konfrontasi juga ini untuk membentuk keyakinan penyidik begitu? Belum, untuk memastikan dulu. Masih memastikan dulu. Siapa? Ya, jadi sekarang penyidik itu dalam rangka memastikan 27M itu milik siapa? Dalam rangka untuk apa? Oke. Itu, Mbak Rizka. Jadi 27M itu dari siapa, untuk apa, itu yang akan dikonfrontasi di awal begitu ya, Prof. Hipnu ya. Tidak lebih lanjut lagi soal ke proses hukum lainnya, misalnya penyelidikan atau penyidikan itu masih jauh dari sana, tapi konfrontasi soal uang ini, asal-usul 27M ini ya. Ya, karena uang perkara korupsi kan sedang berjalan sekarang BTS. Sedangkan muncul lagi uang 27. Kepentingannya untuk apa? Asalnya dari mana? Kan gitu, Mbak. Ya. Ini yang harus dikaji, sehingga dengan uang 27M ini, kalau itu memang merupakan pengembalian keuangan negara, Kejaksaan Agung mudah, masukkan pada kas negara. Kan gitu. Tapi tidak, sebagai barang bukti atas tindak pidana yang lain. Ini yang menjadikan gamang, makanya status barang bukti, uang 27M ini belum kualifikasi barang bukti, tapi penitipan. Dari klarifikasi 6 orang itu akan menjadi sebagai barang bukti. Kalau itu bernilai.
Sekarang statusnya penitipan, tapi bisa jadi barang bukti. Nah, inilah yang sedang dicari dalam tahap klarifikasi konfrontasi ini. Prof. Hipnu, kalau bicara soal konfrontasi dan tahapan selanjutnya, kalau tadi juga disampaikan bahwa kalaupun itu obstruction of justice, artinya bisa dipidana. Terkait 27M ini tidak bisa meniadakan pidana dari siapapun yang terlibat. Seperti itu sederhananya ya, Prof? Iya, iya. Jadi ada muncul tindak pidana baru atas korupsi yang sedang berjalan. Ada upaya-upaya menghalangi, ada upaya-upaya untuk menyuap, ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang untuk menghambat adanya suatu tindak pidana korupsi yang ada. Disinilah saya kira memang sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi itu ada tindak pidana susulan. Oh, ada obstruction, menghilangkan, menyembunyikan barang bukti. Siapa tahu ini juga bagian barang bukti yang disembunyikan, Mbak. Oh, oke. Kemudian disampaikan pada penuntut umum. Inilah yang saya kira klarifikasi itu penting. Apakah ini sebuah barang bukti yang tadinya disembunyikan, apakah sebagai penitipan untuk mengurangkan atas kerugian negara yang sudah terjadi. Oke. Saya kira banyak misteri, Ya. Mbak, pertanyaan ini yang harus digali oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus ini. Sehingga jelas 27M itu dalam apa? Oke, 27M ini apa statusnya berikutnya? Apakah bisa jadi barang bukti atau tidak? Dan saat ini juga proses konfrontasi masih berlangsung. Kita tunggu hasilnya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih atas soal kasus ini, pembahasannya soal kasus ini, Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam.